this is why we're in a position to move carefully again, that we will restore price stability. We know that we have to do that, and we know the public depends on us doing that, and we know that we have to do it so that we can achieve the kind of labor market that we all want to achieve, which is an extended period, sustained period of strong labor market conditions that benefit all. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi, dan seperti biasa di video kali ini kita akan update lagi untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Guys, dini hari tadi kita udah dapat data soal FOMC meeting, keputusan suku bunga The Fed, dan juga kira-kira bagaimana The Fed merespon posisi atau kondisi dari ekonomi saat ini. Oke, langsung aja kita bahas. Hari ini kita berada di tanggal 21 September. Jadi kemarin teman-teman kita dapat beberapa data yang cukup penting. Salah satunya adalah data soal CPI dari Inggris ya. Dari data inflasi ini menunjukkan bahwa inflasi Inggris telah turun 0,1%. Ya nggak signifikan banget turunnya, tapi ini sudah lebih baik daripada ekspektasi yang diperkirakan inflasi di Inggris akan menguat. Kemudian kemarin juga ada data soal inventory minyak mentah dari Amerika Serikat. Itu nggak terlalu gimana-gimana. Yang paling mempengaruhi market kemarin yaitu data dari keputusan The Fed. Jadi dini hari tadi jam 1 teman-teman itu ada keputusan suku bunga The Fed, dan keputusannya tetap suku bunga dipertahankan di kisaran 5,5% sesuai dengan ekspektasi dan juga konsensus dari member FOMC yang memang sudah memprediksi bahwa Jerome Powell bakalan tetap mempertahankan suku bunganya di 5,5%. Kemarin juga ada FOMC statement dari Jerome Powell sama konferensi pers. Jadi tentu saja dia akan ada tanya jawab ya teman-teman sama sama peliput datanya. Dan hari ini akan ada beberapa data lanjutan, salah satunya dari statement Bank of England teman-teman. Ini juga akan ada keputusan soal apakah Bank of England akan naikin suku bunga juga atau enggak. Ini lagi dikalkulasi nanti ya jam 6 sore. Kemudian juga akan ada data soal initial jobless claim Amerika Serikat. Ini cukup penting menurut saya. Kemudian ada manufacturing Philadelphia dan penjualan rumah lama dari Amerika Serikat. Itu akan mempengaruhi pergerakan dari dolar sendiri. Kemudian besok akan ada data soal Fed balance sheet. Kemudian itu sih beberapa data yang penting besok ya teman-teman. Oke, kita akan langsung masuk ke poin-poinnya. Ini aku udah coba untuk rangkum teman-teman. Jadi apa sih quote atau kutipan-kutipan penting dari statement Jerome Powell kemarin? Jadi Fed telah melakukan banyak hal. Dampak penuhnya belum terasa. Jadi Fed di sini masih bisa bilang mereka masih belum puas ya sama kondisi daripada apa yang sudah mereka lakukan, dan juga rilis data yang menunjukkan bahwa inflasi sudah turun, tapi ini belum membuat Fed puas teman-teman. Kita bisa melanjutkan dengan hati-hati. Jadi Jerome Powell sendiri bilang mereka akan berhati-hati dalam hal mengambil keputusan, tidak akan agresif, dan juga mengambil penilaian dari banyak sudut pandang juga. Meskipun mereka berusaha buat memerangi inflasi, namun tujuan mereka adalah menurunkan inflasi tanpa menyebabkan kerusakan ekonomi atau kehancuran ekonomi, atau kondisi yang disebut sebagai soft landing. Keputusan kami akan didasarkan pada penilaian data dan juga risiko. Jadi risiko akan sangat-sangat mereka pertimbangkan. Pertumbuhan PDB real atau GDP ya berada di atas ekspektasi. Jadi kendati The Fed sudah naikin suku bunga beberapa kali, data pengangguran juga menunjukkan pengangguran udah naik, tapi ternyata PDB yang mereka harapkan bisa turun itu justru masih berada di atas ekspektasi. Artinya adalah perekonomian Amerika Serikat masih strong, teman-teman. Kemudian belanja konsumen tetap kuat. Nah, ini karena PDB-nya kuat, orang-orang di sana juga masih cenderung bisa belanja, teman-teman. Otomatis ini tentunya merupakan indikasi-indikasi yang kurang begitu disukai oleh The Fed yang pengennya ekonomi berjalan lambat. PDB turun, aktivitas belanja orang-orang juga sulit. Nah, itu mirip seperti kejadian di Cina.
Ini belum terjadi di Amerika. Kemudian pasokan dan juga permintaan tenaga kerja terus mencapai titik keseimbangan yang lebih baik. Inflasi agak moderat, ekspektasi tampak kuat. Jadi inflasi saat ini masih dalam posisi turun, tapi turunnya itu sangat-sangat pelan, teman-teman. Jadi tidak sesuai dengan ekspektasi mereka yang pengennya nurunin inflasi sesegera mungkin. Sikap kebijakan saat ini bersifat membatasi, artinya mereka akan tetap hati-hati, teman-teman. Pertumbuhan upah minimal telah menunjukkan beberapa tanda pelonggaran. Terus juga ada kutipan pers ya ketika Jerome Powell menghadapi pers, teman-teman. Dalam konferensi pers itu ada beberapa yang sering diucapkan, yaitu seperti ketika kita bisa melanjutkannya dengan hati-hati. Keputusan kami berdasarkan penilaian resiko. Ya itu sih, lagi-lagi Jerome Powell sangat-sangat ketat dalam hal statementnya. Jadi tidak ada statement yang baru yang dilontarkan oleh Jerome Powell. Masih sama seperti statement kurang lebih pada pertemuan FOMC lalu. Jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya tidak ada kata-kata baru yang dilontarkan oleh The Fed, dan market pun juga akan merespon ya udah biasa lah. Market udah biasa dengerin kata-kata statement dari Jerome Powell tersebut. Nah, ini ada beberapa FOMC tracker, teman-teman, soal apakah Fed member FOMC yang lain ya, itu hawkish atau justru dovish. Kalau kita lihat dari data ini menunjukkan bahwa beberapa member FOMC sudah sempat speak, seperti Goolsbee, Bostic, kemudian Bowman. Nah, ini yang biasanya hawkish adalah Bowman. Terus Daly ini juga hawkish, terus ada Kaskari hawkish juga, Berkin hawkish, Jerome Powell statementnya di Agustus kemarin hawkish, kemudian Mester juga masih hawkish, dan dari waktu dekat ada Mester yang mulai balance dan juga Williams yang cenderung dovish, teman-teman. Dia melihat bahwa akan ada possibility untuk cutting rate, teman-teman. Mungkin tidak terjadi di 2024 awal, kemungkinan ada di pertengahan dan lain sebagainya. Tapi ini udah mulai muncul indikasi-indikasi member FOMC udah mulai sedikit mengarah ke dovish ya, meskipun mayoritas memang masih hawkish. Kalau kita perhatikan dari total member yang sudah memberikan kesaksian mereka, kurang lebih 11% ada dalam posisi balance, 6 hawkish, 1 dovish. Jadi balance ke hawkish ya. Jadi itu kemudian ini data atau berita dari Barron's. Ini soal pernyataan daripada FOMC meeting kemarin atau tadi pagi ya, teman-teman. Jadi dari statement-statementnya menunjukkan bahwa Jerome Powell masih tetap percaya dengan kondisi daripada consumer spending. Daya beli masyarakat Amerika Serikat masih sangat-sangat kuat dan that's not a problem. Jadi ini bukan masalah, teman-teman. Sebenarnya Powell masih pengen melihat nih sebuah data-data yang penting. Yang penting adalah penurunan ya, penurunan dari hal konsumsi, kemudian juga pengangguran harusnya naik. Nah, itu adalah data-data yang penting untuk dilihat oleh Jerome Powell sampai dia bisa melihat bahwa inflasi bakalan segera turun. Tapi data-data tersebut belum muncul sama sekali. Kemudian soft landing itu akan menjadi prioritas objektif yang akan mereka capai. Jadi Jerome Powell tidak menghendaki adanya kehancuran ekonomi. Mereka pengen ekonomi bisa cenderung slowing down. Di samping itu juga inflasi juga tetap turun. Jadi intinya adalah kemarin itu data menunjukkan bahwa Jerome Powell masih dalam posisi normal, tidak terlalu hawkish. Jadi mungkin market akan merespon bervariasi ya. Jadi ingat, kalau teman-teman ngikutin di Jackson Hole kemarin, pada tanggal 28 Agustus ya, Jerome Powell itu memang sempat memberikan statement yang cukup penting, yaitu Fed is still focused on core personal consumption expenditure, atau Fed akan terus berfokus sama data core PCE. Maka dari itu, teman-teman yang ngikutin data-data dari makroekonomi, yang menjadi acuan dari Jerome Powell adalah core PCE. Core PCE itu diberikan oleh Bureau of Economy and Analysis, teman-teman. Ini datanya kemarin menunjukkan bahwa PCE ada
kenaikan 0,1% dari 4,1% di bulan Juni naik ke bulan Juli. Lalu kapan rilis data PCE berikutnya? Kalau teman-teman ngikutin, kita bakalan dapat data PCE minggu depan. Tepatnya di tanggal 29 September. Ini akan ada rilis data soal PCE serta core PCE. Kalau kita lihat dari forecast-nya sih belum ada ya teman-teman, tapi sementara core PCE kita berada di poin 4,2. Target The Fed adalah turun menjadi 2%. Kalau teman-teman lihat dari chart-nya, jadi chartnya ini ya teman-teman, targetnya adalah 2%. Bayangin 2% itu di sini guys, sementara kita masih ada di 4,1. Artinya menurunkan inflasi 2,1% lagi. Itu bakalan sangat challenging untuk The Fed. Mereka aja butuh menurunkan inflasi dari 5%, 5,5% turun menjadi 4,1, itu butuh waktu sekitar 1,5 tahun. Lama ya teman-teman. Turun 1% aja butuh waktu 1,5 tahun. Mungkin 1,4% ya. Itu butuh waktu 1 tahun. Gimana kalau nurunin inflasi itu sampai kisaran 2%. Berarti kira-kira membutuhkan waktu sampai 2025. Kalau maunya soft landing. Jadi kebijakan ketat dari The Fed akan sangat-sangat berdampak. So, teman-teman, kita akan lihat bagaimana action daripada Jerome Powell ke depannya. Jadi, intinya adalah dari perdagangan kemarin, statement yang disampaikan, Jerome Powell masih tetap stick sama mereka punya prioritas. Ya, jadi soft landing sama menurunkan inflasi. Itu, next FOMC akan ada di bulan November tanggal 2. Sementara forecast-nya menunjukkan bahwa kemungkinan The Fed masih bakalan pause sekitar 68%, sementara kenaikan suku bunga 25 basis point itu kemungkinan akan ada 31,5%. Ini masih bisa akan berubah teman-teman. Jadi nantikan aja di bulan depan ya. Sorry, 5 minggu ke depannya. 5 sampai 6 minggu lah teman-teman. Sebelum tanggal 2 November nanti kita akan dapat data yang lebih real untuk market. Oke, itu dari kalender ekonomi. Banyak banget ya teman-teman. Kita akan quick aja beberapa news dari market crypto. Ada dari Binance yang mengumumkan akan meremove banyak pair, terutama yang terkait sama BUSD. Jadi kalau teman-teman masih punya pair BUSD baik di toko kripto atau di Binance, mulailah untuk converse. Ubah teman-teman. Mungkin bisa ke bentuk koin, apakah itu Bitcoin, Ethereum, atau mungkin bisa pindah ke USDT. Karena BUSD ini lama-kelamaan bakal nggak dipakai sama Binance karena mereka akan memutus kerjasamanya dengan Paxos 2024 nanti. Jadi pelan-pelan mereka akan delisting banyak koin dengan pair BUSD. Kemudian SEC kemarin yang kalah lawan Binance itu mengumumkan bahwa mereka kemungkinan akan memperingatkan banyak exchange kalau mereka akan siap untuk menyerbu kembali teman-teman. Jadi ini SEC parah banget ya. Parah banget, mereka akan menyerang yang namanya centralized exchange ataupun decentralized exchange. Jadi siap-siap yang punya koin atau token DEX dan juga centralized exchange harus hati-hati. Harus hati-hati. SEC ini benar-benar nggak pikir panjang teman-teman. Itu ya. Terus dari ini sih US Fed itu masih mengatakan bahwa masih percaya bahwa Amerika Serikat itu masih jauh dari kata resesi, teman-teman. Melihat dari data-data yang sangat-sangat bagus dari perekonomian. Jadi dia melihat Amerika Serikat nggak bakalan resesi bahkan sampai 2027. Berita terbaru datang dari Grayscale juga. Grayscale belakangan itu diisukan bakalan menawarkan Ethereum ETF. Setelah kemarin mereka bilang mereka akan meluncurkan Bitcoin ETF, sekarang giliran Ethereum. Good news buat Ethereum. Ternyata Ethereum sudah dipandang sebagai aset kelas yang juga kurang lebih setara lah sama Bitcoin, teman-teman. Jadi sudah layak untuk menawarkan ETF. Jadi Ethereum ini masih akan punya prospek buat kedepannya karena dari institusi besar juga udah melirik. Ini merupakan sebuah good news, teman-teman. Oke, kita akan langsung masuk ke pembahasan dari market. Gimana kondisi dari market? Kemarin teman-teman kita dapat
data dari statement Jerome Powell, dan respon dari indeks dolar adalah ngepump. Signifikan sekali kenaikan yang terjadi pada indeks dolar, teman-teman, dan sekarang menurut saya pribadi indeks dolar masih sangat-sangat strong dengan posisi yang masih berpeluang menguat kembali sampai kisaran 105,8. Ini ada di level resistance ya, mendekati level resistance. Setelah dia breakout dari falling wedge, indeks dolar terus menguat seiring dengan masih hawkisnya banyak member dari the Fed dan juga statement dari Jerome Powell sendiri yang mungkin belum mengindikan tanda dovish ya, teman-teman. Masih cukup teguh sama pendiriannya, kurang lebih seperti itu. Market S&P 500, market saham kemarin nyungsep turun, kemudian XAU Gold juga nyungsep tipis, Bitcoin dan kawan-kawan sempat spike drop juga, tapi pelan-pelan recover, tapi sekarang kayaknya udah mulai ada tanda-tanda pelemahan. Sekali lagi, saya belum melihat adanya pergerakan dari smart money yang masuk di Bitcoin. Jadi, institusi besar, para whales itu rata-rata masih pada wait and see melihat posisi dari Bitcoin. Even dari pergerakan cenderung mengalami penguatan, tapi saya pribadi masih belum confident dengan kenaikan dari pergerakan Bitcoin ini. Itu teman-teman, jadi saya rasa masih akan ada kemungkinan untuk Bitcoin mengalami fase koreksi. Kalau kita perhatikan dari pergerakan Bitcoin di perdagangan kemarin setelah ketika rilis data daripada The Fed yang mengumumkan bahwa mereka mempertahankan suku bunga dan juga beberapa statement dan juga konferensi pers, kita melihat pergerakan volatile dari Bitcoin. Bitcoin sempat nyungsep turun sampai 26.700, tapi kembali menguat ya, teman-teman, dan sekarang udah mau masuk ke closing time frame daily. Kurang lebih pergerakan Bitcoin sementara itu masih cenderung turun. Ini aku menangkap pergerakan Bitcoin membentuk pola seperti ascending triangle, teman-teman. Mungkin ini bisa dibilang rising wedge ya. Rising wedge pattern itu kurang lebih kayak gini. Jadi ada pergerakan yang kurang lebih naik. Cuman kalau kita perhatikan juga kenaikan dari Bitcoin ini nggak terlalu kuat ya, teman-teman. Volumenya padahal naik, tapi smart money kalau kalian lebih jeli melihat dia terus mengalami penurunan. Artinya apa? Bandar yang main naikin harga ini pelan-pelan mengurangi posisinya di Bitcoin, sehingga Bitcoin agak susah buat ngangkat, guys. Jadi dari indikasi ini kita bisa melihat bahwa sebenarnya market ini ongoing untuk turun. Jadi ekspektasi saya adalah market koreksi, teman-teman. Masuk ke fase-fase target yang mungkin bisa cukup realistis. Yang pertama ada di kisaran 26.400, yang kedua mungkin turun bisa sampai 26.200, atau mungkin yang lebih buruk bisa turun sampai 24.000, 23.000, bahkan 22.000, teman-teman. Jadi saya sendiri masih melihat potensi tersebut. Apakah benar-benar kejadian atau enggak, ya kita nggak tahu pasti. Tapi perlulah untuk dilihat. Kemarin juga Bitcoin udah mencapai level jenuh jual, dan ya mungkin koreksi dibutuhkan untuk market yang lebih sehat lagi. Apalagi Jerome Powell juga belum membicarakan soal cut rate ataupun menurunkan suku bunga ya. Mereka masih berbicara soal menurunkan inflasi. Jadi saya rasa dari statement-statement tersebut sudah cukup buat kita lihat bahwa The Fed sendiri masih tetap mau fokus sama data-data ekonomi yang akan ditampilkan ke depannya. 1 minggu lagi ada data PCE, so waspada buat teman-teman. Oke, gitu aja buat pembahasan kali ini biar nggak terlalu panjang, teman-teman. Ya gitu aja, semoga videonya bisa bermanfaat buat teman-teman. Aku mau info juga kita punya komunitas diskusi di Telegram buat teman-teman yang punya akun Telegram yang mau join, bisa join ya dan dapetin informasi terbaru soal dunia-dunia kripto. Kita juga selalu update di komunitas ini, teman-teman. Jadi ya itu aja, buat linknya ada di kolom deskripsi. Gitu aja guys, akhir kata saya Andre, makasih.